Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di hari ini Allah masih tetap memberikan kita banyak kenikmatan. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hai. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini yaitu bab 5, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita sama-sama buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah tadi, pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, tentunya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Peradaban Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam datang ke kota Mekah, Mekah telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sangat sederhana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Mekah sangat ditentukan oleh kondisi dan letak geografis. Masyarakat pedalaman suku Baduy hidup dari sektor pertanian, terutama yang mendiami oase. Sedangkan masyarakat perkotaan kehidupannya ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh karena itu, suku Quraisy terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim dalam setahun, yaitu musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Makkah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur-jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu. Karena posisinya yang sangat strategis yang menghubungkan antara utara yaitu kota Syam, selatan yaitu Yaman, dan timur Persia, dan barat Mesir dan Abyssinia. Di Mekah, pusat perdagangan terletak di Pasar Ukaz yang dibuka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, Arab Jahiliyah tidak memiliki pemerintahan yang mapan. Pemimpin mereka disebut dengan syekh atau amir yang mengurusi masalah perang dan pembagian harta hasil perang. Di luar itu, syekh tidak berhak mengatur anggota kabilahnya,
Bangsa Arab sebelum Islam juga mengembangkan ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Dari penemuan bangsa Babilonia yang pindah ke Arab karena diserang oleh bangsa Persia, Mekah juga sudah mengenal ilmu pengobatan yang disebut dengan tabib. Ilmu ini berasal dari orang-orang Kaidan yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Arab. Selain itu, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Makkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, yang di situ terdapat 360 berhala. Perilaku yang tidak terpuji Makkah jahiliyah, mabuk-mabukan, berperang, berjudi, menganggap bayi perempuan sebagai aib, menghina yang miskin hingga menyombongkan nasab. Cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, berkumpul orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwah, nama suatu tempat untuk pertemuan, yaitu di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami tokoh kafir Quraisy akan memberi hadiah 100 unta merah yang hitam biji matanya. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka, namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membuang waktu, Suraqah langsung menghunus pedangnya hendak membunuh Rasulullah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk patuh kepada perintah Rasulullah. Memerintahkan bumi untuk menahan Suraqah hingga ia dan kudanya terperosok ke dalam bumi sampai sebatas lututnya. Ketika melihat kudanya tidak dapat bangun, Suraqah memohon pertolongan kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, amankanlah diriku, amankanlah diriku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk menolong Suraqah yang hampir tertelan bumi. Akhirnya Suraqah pun terbebas dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Setelah menyelamatkan Suraqah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Namun Suraqah kembali mengejarnya dengan pedang terhunus di tangannya. Ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Rasulullah seperti sebelumnya. Allah pun kembali memerintahkan bumi untuk menelan kaki kuda Suraqah. Bahkan kini amblasnya hingga ke batas pusarnya. Karena takut ditelan bumi, Suraqah kembali memohon pertolongan kepada Rasulullah dengan amat memelas, "Wahai Muhammad, selamatkanlah diriku. Aku tidak akan menyakitimu lagi setelah ini." Karena mendengar permohonan Suraqah yang demikian memilukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan Suraqah. Setelah selamat untuk yang kedua kalinya, Suraqah kemudian turun dari kudanya dan menghadap Rasulullah
untuk memohon ampun atas perbuatan jahatnya. Dengan penuh kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkannya. Suraqah akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ujlah atau menyendiri. Telah kita ketahui bahwa zaman jahiliyah masyarakat Arab sangat rusak. Pada waktu itu mereka suka berjudi, mabuk-mabukan, menyembah berhala dan berperang. Menjelang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, beliau selalu memikirkan masyarakat Arab yang semakin rusak. Suatu kebiasaan ahli fikir bangsa Arab pada waktu itu adalah ujlah. Tahukah kamu apa artinya ujlah? Ujlah artinya menyendiri. Ujlah sering disebut berkholwat. Ujlah atau berkholwat adalah menyendiri dari keramaian orang untuk beribadah kepada Tuhan. Ajaran melakukan ujlah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ujlah, beliau memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Tujuan kedua adalah memohon petunjuk kepada Allah agar dapat meluruskan kepercayaan bangsa Arab. Tahukah kamu di mana Nabi Muhammad SAW melakukan ujlah? Nabi Muhammad SAW melakukan ujlah di Gua Hiro. Gua Hiro itu terdapat di Jabal Nur, kira-kira 5 km dari kota Mekah. Beliau menyendiri di Gua Hiro, kadang-kadang 10 hari hingga 1 bulan. Apabila perbekalan habis, beliau kembali ke istrinya Khadijah, setelah itu kembali ke Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW melakukan ujlah hingga berbulan-bulan lamanya. Wahyu pertama dan kedua. Selama berbulan-bulan Nabi Muhammad SAW menyepi di Gua Hiro. Pada satu ketika, tepatnya pada malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menunjukkan sesuatu yang bertuliskan wahyu Allah, berkata, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Jibril memeluk Muhammad, lalu mengulangi lagi, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Jibril memeluk Muhammad SAW lebih erat lagi. Demikian sampai 3 kali Jibril menyuruh membaca. Namun demikian Muhammad tetap menjawab tidak membaca. Akhirnya malaikat Jibril mengajarkan Muhammad wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu ini menandai pengangkatan beliau sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan ajaran Allah pada seluruh umat manusia.
Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyiarkan agama Islam. Mula-mula secara sembunyi-sembunyi, dakwah sembunyi-sembunyi itu dilakukan agar bangsa Arab tidak terlalu terkejut dengan kedatangan agama Islam. Selain itu, agar tidak menyulitkan mereka untuk memahaminya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula berdakwah kepada kalangan keluarga dan kawan dekat yang dapat mempercayainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan agar manusia menyembah Allah, meninggalkan berhala, mengakui kerasulan Muhammad, dan berbuat baik serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat sambutan baik, terutama dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mereka menyatakan keimanannya dan memeluk agama Islam. Orang yang mula-mula masuk Islam disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun itu antara lain Khadijah, yaitu istri Rasulullah dari golongan wanita, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kawan dekat Rasulullah dari golongan pria dewasa, sahabat Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah dari golongan pemuda, Zaid bin Harisah, hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah. Abu Bakar Siddiq kemudian membantu menyebarkan ajaran agama Islam. Dia menyerukan ajaran Islam kepada kawan-kawannya. Tampaknya usaha Abu Bakar Siddiq tidak sia-sia. Beberapa kawannya banyak yang mengikuti ajaran Islam. Beberapa di antaranya yaitu Jubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah beliau menerima wahyu yang memerintahkan agar berdakwah dengan terang-terangan, barulah beliau menyerukan kepada masyarakat Arab untuk memeluk agama Islam. Adapun ayat yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan yaitu surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama adalah akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan sebelum ia lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, dan lain-lainnya, semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Allah Maha Agung, sedangkan manusia rendah dan hina. Dan Allah pula yang telah mengajarkan semua ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia. Yang kedua adalah akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW
merupakan sosok yang suka menolong, meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Jadi kesimpulannya adalah dari pembelajaran yang tadi dijelaskan bahwasanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sulit. Banyak halangan, rintangan yang mengancamnya. Jangan hanya karena bukan harta tenaga saja, melainkan ancaman pembunuhan. Tetapi karena keyakinan yang kuat serta kesabaran Nabi Muhammad, beliau tetap terus menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah dan tentunya kita bisa mengikuti perilaku baik atau akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan. Karena materi kita sudah selesai, mari kita tutup sama-sama dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.